Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam waktu Teduh Pagi, edisi Jumat 22 April 2022. Bacaan kita, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur pada pagi ini, Engkau Allah yang kembali mengaruniakan hari baru. Dan hari ini kami boleh nikmati lagi dan kami bersyukur. Dan pagi ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kiranya Roh Kudus memelihara dan memimpin kami, sehingga firman Allah ini dapat kami pahami dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikanlah isi hatimu buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Amin. Tuhan yang melepaskan tema kita saat ini. Saudara terkasih, bagaimana sikap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Apakah penganiayaan tersebut membuat kita diam dan menyerah? Memberitakan Injil memang mengandung risiko. Pembacaan menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena imam besar dan orang mazhab Saduki sangat iri hati. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman kepada orang banyak. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Saudara, sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani mengabarkan Injil, walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh penderitaan. Karena itu selaku pengikut Yesus,
Kita diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung segala risiko. Kiranya dengan kesetiaan kita memberitakan Injil kepada semua ciptaan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan dan rencananya yang besar. Karena itu marilah kita mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh datang dan menyapa kami pada pagi hari ini. Bahkan menanamkan pengajaran-pengajaran yang baik bagi kami untuk terus menghidupi Injil dan memberitakan Injil kepada setiap ciptaan Tuhan. Tentunya akan ada tantangan, ada ujian, ada cobaan dan resiko. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, maka juga Tuhan akan berkarya di dalam semuanya itu. Semangati kami ya Bapa untuk terus menyatakan pelayanan ini. Berkati pesiaran kami hari ini, bekerja, usaha kami, pelayanan dan aktivitas, seluruh tanggung jawab yang akan kami laksanakan hari ini. Tuhan beri kemampuan bagi setiap kami anak-anak-Mu, dan boleh kami lakukan dengan baik seturut kehendak-Mu, dan menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran hingga ke pelosok-pelosok terpencil. Berikan hikmat, kearifan, kebijaksanaan, mengayomi bangsa dan negara ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. TNI Polri juga boleh mengayomi kami, seluruh masyarakat di negeri ini. Bangsa ini menjadi bangsa yang di dalamnya ada ketentraman, keadilan, kebenaran, dan menuju ke kesejahteraan. Kami berdoa jemaat Tuhan, ada yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, yang berulang tahun sempurnakan syukur mereka karena ulang tahun pertambahan usia, keberhasilan. Kami mendoakan yang dalam pergumulan teguhkan, bahkan orang tua kami menikmati hari tua, kiranya tetap sehat, dan kami semua menjalani kehidupan hari ini dengan penuh kasih pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami pagi hari ini. Kami naikkan padamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati hari ini. Selamat pagi dan shalom.